Saudara sekalian, Bapa, kami sungguh bersyukur untuk hadirat-Mu yang kudus di tempat ini. Bapa, kami sebagai manusia berdosa sungguh tidak layak. Namun kami bersyukur oleh karena Yesus Kristus dan darah yang mahal kami dilayakkan di hadapan Engkau. Dan kami telah menerima kebenaran dari Engkau, bukan kebenaran dari kami. Sehingga kami boleh memiliki hubungan pribadi dengan Engkau sebagai Bapa kami di surga yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Bapa, kuduskan waktu ini setiap kami dan kiranya melalui kebenaran firman Tuhan kami dikuatkan dan kami diberi makanan rohani dari hamba-Mu yang sangat terbatas. Terima kasih untuk jemaat GKI Karawaci yang Engkau begitu mengasihi dan seluruh keluarga yang hadir pagi hari ini. Terima kasih untuk tim pujian dan seluruh hamba Tuhan yang melayani seluruh jemaat dan gedung yang fasilitas yang Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa, berkati waktu ini berbicara kepada setiap kami dalam situasi masing-masing kami melalui firman-Mu yang hidup dan ajaib. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Tadi saya pikir silakan duduk. Ya. Baik, shalom saudara sekalian, selamat pagi. Ya. Ini masih, kalau biasa jam 2 dulu di kebaktian Mangga Besar sama Ibu Joyce. Kebaktian Inggrisnya jam 2, itu jam ngantuk ya. Tapi ini juga jam ngantuk ya, karena cukup pagi ya. Bagi yang bukan morning person ya. Baik saudara sekalian, kita akan melihat satu tema dan satu perikop firman Tuhan yang ditayangkan di layar, yaitu Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Dan kiranya firman Tuhan dan sikap hati kita mempersiapkan setiap kita untuk momen Paskah 2 minggu ke depan. Kita bangkit berdiri saudara sekalian untuk menghormati firman Tuhan. Kita akan membacakan bagian ini secara bersama-sama. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Silakan duduk kembali saudara sekalian. Saudara, ini satu bagian firman Tuhan yang sangat dalam. Dan saat kita mempelajari dan mendalaminya, sangat dapat membuat kita mengatakan, wow, amazing ya. Tapi ini saudara, jangan lupa latar belakang dari teks firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Paulus adalah karena masalah di dalam jemaat di Filipi, saudara sekalian. Setiap gereja, setiap keluarga memiliki masalah. Mungkin kecuali GKI Karawaci, saudara sekalian. No, just kidding. Ya, setiap kita memiliki masalah. Dan masalah yang ada di Filipi juga mirip dengan yang kita hadapin saat ini, saudara sekalian. Tapi satu hal, gereja itu milik Tuhan. Dan Allah berdaulat. Dan Allah tidak semua yang dia pakai sesuai dengan rencananya. Kalau tidak ada masalah seperti ini di Filipi, maka kita tidak akan memiliki teks seperti ini hari ini. Dan demikian juga di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita, Allah memakai semua untuk mendatangkan kemuliaan dan bekerja di dalam setiap masalah. Seperti di dalam teks hari ini, saudara sekalian. Nah, di dalam perikop ini kita akan melihat kedalaman dan kemuliaan inkarnasi Yesus Kristus. Dan ini suatu hal yang sebelum kita masuk di dalam kemuliaan, kita tidak akan memahami sepenuhnya. Namun apa yang dinyatakan dalam firman Tuhan, itu yang Allah ingin rindu kita memahami semakin dalam. Ada yang bertanya, kira-kira seluruh Alkitab itu mengenai apa? Dan jawaban satu mengenai Yesus Kristus. Dan rencana Allah melaluinya mendatangkan penebusan
bagi umat manusia yang berdosa dan terpisah dari Dia. Baik saudara sekalian, di dalam teks hari ini kita dapat melihat bahwa Yesus Kristus yang adalah Allah ya datang menjadi manusia. Ada banyak ajaran sesat bidat yang mengatakan di manakah firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus adalah Allah. Dan mungkin saudara pernah ditanya seperti itu ya. Kalau di Amerika ada ajaran Mormon atau Saksi Yehova yang setiap hari Sabtu ya atau Minggu saya lupa datang ke rumah dan ketok di pintu dan ingin membawa kami ke gerejanya mereka gitu. Dulu sebelum saya masuk STT, saya ditanya di mana di Alkitab dikatakan bahwa Yesus adalah Allah. Dan saya tidak bisa jawab saudara sekalian. Tapi begitu kita mendalami firman Tuhan, termasuk bahasa aslinya, kita akan melihat dengan begitu jelas bahwa Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah Allah. Di dalam teks hari ini dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara sekalian, di dalam rupa itu ada beberapa kata Yunani yang beda-beda. Ada seperti skema dan ada kata lain. Namun kata yang digunakan Paulus di sini adalah kata morphe itu. Yang artinya sama persis dan juga tidak berubah. Jadi waktu Paulus mengatakan bahwa Yesus dalam rupa Allah, dia setara dengan Allah dan juga tidak berubah. Ini adalah sebuah esensi atau permanennya, saudara sekalian. Dan Yesus walaupun dia adalah Allah, dia datang menjadi manusia. Yesus hidup bersama Allah Bapa di surga dan Allah Roh Kudus, yaitu Allah Tritunggal sepanjang kekekalan. Allah tidak ada mulanya dan tidak ada akhir. Dia adalah Alfa dan Omega. Namun Yesus meninggalkan segala kemuliaan surga untuk menjadi manusia. Tetapi di dalam teks hari ini tidak berarti Yesus meninggalkan keilahiannya. Selama dia adalah manusia, dia tetap adalah Allah. 100% Allah dan 100% manusia. Dan memang ini sesuatu yang malaikat ingin tahu. Bahwa Allah menjadi manusia. Bagi kita hari ini kita anggap sesuatu yang biasa. Karena kita sering dengar Yesus menjadi manusia. Allah menjadi manusia. Tapi ini sesuatu yang di luar kapasitas kita untuk memahami. Dia bukan hanya menjadi manusia saudara sekalian. Tapi dia merendahkan diri menjadi budak di dunia ini. Hari ini dikatakan kita harus menjadi semakin baik. Seperti dalam kekayaan atau ketenaran atau popularitas atau di dalam kesehatan, hidup enak dan lain sebagainya. Dan faktor salah satu yang memicu pikiran seperti ini adalah Instagram ya. Saya di rumah berusaha bikin gerakan anti Instagram saudara sekalian. Karena menurut saya istri saya terlalu banyak waktu lihat di IG saudara sekalian. Ya walaupun menarik sekali ya, dulu saya jadi remaja di GKI Kuta Bali dan mereka jujur, saya lebih menarik lihat HP daripada Alkitab, gimana ya? Siapa di antara Bapak Ibu yang merasa begitu? Ada yang jujur enggak? Ya saudara sekalian. Tapi di dalam Alkitab dan perspektif Allah terbalik. Dunia mengatakan seperti ini, logika kita juga, tapi bagi perspektif Allah berbeda. Kalau kita ingin mengalami sukacita, kita ikut teladan Tuhan Yesus. Dia walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan dia mengosongkan diri saudara sekalian. Apa artinya ini saudara sekalian bahwa dia mengosongkan diri? Ini adalah satu doktrin yang namanya kenosis, yaitu Yesus mengosongkan diri dari kata Yunani yang dipakai di sini, yaitu kenao. Yang artinya gini, dia tidak meninggalkan keilahiannya, tapi memang dia meninggalkan kemuliaan surga. Dan dia selama di bumi, dia sepenuhnya serahkan diri untuk kehendak Bapaknya. Jadi otoritasnya, dia meninggalkan otoritas independennya. Dan juga dia mengesampingkan dia sepenuhnya serahkan diri
untuk dikuasai Roh Kudus di dalam hidupnya sebagai manusia. Ada yang mengatakan, ya memang dia bisa buat begitu karena dia adalah Yesus, dia adalah Allah. Tapi tidak seperti itu Alkitab mengatakan. Dia mengosongkan diri dari hal-hal ini dan dia sepenuhnya menyerahkan diri kepada kehendak Bapa. Dan dikuasai oleh Roh Kudus untuk menjadi teladan bagi setiap kita. Dan juga dia meninggalkan kekayaan surga waktu Yesus di bumi, dia hidup seperti biasa. Lahir di dalam keluarga biasa, di daerah yang biasa. Dan dia juga dibawa kekuasaan Romawi. Bagi orang Yahudi, kalau mereka dikuasai oleh kekuasaan dunia, mereka adalah budak, saudara sekalian. Dan bukan hanya itu, dia dianiaya dan juga dibunuh secara sadis dengan yang namanya penyaliban, saudara sekalian. Yesus menjadi teladan bagi setiap kita untuk kita mengikutinya. Di Yohanes 13 dikatakan Yesus menanggalkan jubahnya. Dan saya percaya ini menggambarkan kenosis ini. Bahwa dia menanggalkan segala kemuliaan surga untuk menjadi manusia seperti kita. Supaya dia menjadi penggantinya kita yang sempurna. Sebagai imam besar yang turut bisa merasakan dan mengalami segala yang kita mengalami di bumi. Yang saudara pernah ngalamin, Yesus juga pernah ngalamin. Dia diuji dan dicobai dan digodai dalam segala aspek dikatakan di Ibrani 4 ayat 15. Namun dia tidak berdosa. Supaya dia bisa memahami seluruh keadaan saudara sekalian. Ada beberapa agama yang mengatakan bahwa kalau kita mau jadi sempurna, kalau kita mau masuk surga, kita harus jadi sempurna dulu. Dan itu benar secara Alkitabiah. Kita kalau mau masuk surga harus jadi sempurna. Nggak bisa manusia dengan satu dosa pun masuk ke dalam hadirat Allah secara yang kudus dan sempurna. Nah, bagaimana manusia bisa menjadi sempurna? Bagaimana saya dan saudara bisa menjadi sempurna? Saya dulu waktu tahun 2011 saya beli mobil Xenia ya di Jakarta, mobil second dari teman saya di Bali. Terus setelah 5 hari itu kan setelah begitu lama di Indonesia, pertama kali saya bisa beli mobil, cicil mobil, saya begitu senang gitu. Nah 5 hari setelah saya beli dicuri pas Lebaran saudara sekalian. Saya kaget gitu. Terus saya setelah itu harus naik taksi kemana-mana. Dan saya merasa kayak ada something ya. Kenapa mobil saya dicuri dan saya kemana-mana harus naik taksi. Dan saya merasa bahwa Tuhan ingin saya share tentang kasih Tuhan kepada para supir taksi. Dan saya biasanya buka dengan, Pak, tahu kalung salib yang biasa dipakai orang Kristen di leher? Tahu nggak artinya? Oh, tahu Pak, itu buat usir setan Pak. Saya pernah lihat di filmnya gitu. Tapi saudara sekalian, bagi kita, kekristenan seringkali adalah seperti kalung di leher kita. Bahwa ya sekedar sesuatu yang indah dan enak, kita beribadah hari Minggu, memanaskan bangku, dan kita orang Kristen yang rajin ke gereja, namun tidak tahu di luar gereja seperti apa. Tapi tentu setiap kita ingin hidup nyaman. Tapi saudara, lambang salib adalah lambang kematian. Dan itu adalah lambang yang paling hina. Dan ini yang Kristus ngalamin bagi setiap kita. Saudara sekalian, ada satu istilah ya. Kita tidak tahu seperti apa seseorang. Setiap orang itu seperti satu celup teh. Kita tidak tahu mereka seperti apa sampai masuk ke dalam air panas. Baru keluar rasa atau warnanya mereka, saudara sekalian. Dan setiap kita, kalau kita mau menguji sejauh mana kita ikut teladan Yesus, coba kita dimasukin di dalam masalah dengan orang atau situasi yang sulit dalam kehidupan ini, saudara sekalian. Kalau seorang budak ya tidak diperhatikan dan juga tidak ada yang mengucap syukur ya, tidak diundang makan dan juga tidak dipuji dan lain sebagainya. Dan di-expect bahwa dia harus bekerja sesuai dengan tugas yang diberikan. Dan setiap kita, saudara sekalian, ingin diperhatikan, dipuji, dan diperlakukan dengan baik. Saya punya hak loh
untuk diperlakukan dengan baik oleh jemaat yang lain, oleh orang di gereja. Tapi Yesus tidak demikian. Dia meninggalkan segala haknya dari kemuliaan surga menjadi manusia, bahkan menjadi seperti budak. Dia membasuh kaki murid, itu adalah tindakan yang paling rendah. Mungkin sebanding dengan kalau kita disuruh cuci kamar mandi, termasuk WC, minta maaf saudara sekalian. Sangat-sangat rendah. Makanya Petrus tidak mau kakinya dibasuh oleh rabinya waktu itu. Saudara, kita memang saat menghadapi kesulitan, kita bisa keluar taringnya dan tidak senang. Tapi masalah saat kita direndahkan, itu adalah hal yang terbaik buat setiap kita. Masalah kesulitan dengan orang di sekitar kita, atau orang yang susah dihadapin, atau masalah yang susah, itu adalah hal yang terbaik buat setiap kita. Sebaliknya, kenyamanan dalam hidup ini adalah hal yang paling buruk buat setiap kita. Kita tidak akan bertumbuh dan karakter kita tidak akan menjadi semakin baik, tapi semakin buruk, saudara sekalian. Saudara mungkin pernah lihat film ini, Jesus Revolution ya. Nah di Jesus Revolution waktu itu kan para hippies ya, mereka adalah anak muda masyarakat di Amerika saat itu. Mereka memberontak terhadap sistem pemerintahan dan juga orang tua. Mereka melakukan seperti seks bebas, pakai narkoba dan rock and roll dan lain sebagainya, gimbal gondrong dan tidak pakai sepatu dan lain sebagainya. Nah waktu itu banyak gereja itu tidak mau terima mereka. Lalu ada satu hamba Tuhan namanya Chuck Smith di filmnya, di gereja dia ada majelis-majelis nggak senang. Soalnya katanya kalau hippies masuk dengan kaki kotor tanpa sepatu, bikin karpetnya kotor. Dan mereka bilang, jangan kasih hippies masuk di gereja ini gitu. Tapi Tuhan bekerja dan Chuck Smith bilang, ya udah kita buang karpet aja gitu. Dan dia buang karpetnya dan mereka terima begitu banyak hippies. Sampai gerejanya bertumbuh ribuan sampai sekarang jutaan orang. Jadi gerakan ini sampai hari ini buahnya. Nah banyak orang melihat, oh ini gereja bertumbuh, saya mau gabung dan mau ikut gitu. Saya mau melayani di gereja Bapak, di Chuck Smith katanya. Dan dia bilang gini, oke, kalau gitu saya akan minta kamu mulai cuci toilet gitu. Dia biasanya mulai begitu dan dia lihat reaksi orang seperti apa. Kalau dia mau merendahkan diri dan cuci toilet, dia merasa bahwa orang ini sikapnya baik dan bisa melayani. Saya ada satu teman dari Indonesia juga, dia ke salah satu STT dari gereja ini di luar negeri. Dan dia pikir, wah ini STT di luar negeri, fasilitas akan sangat baik, dan saya akan diperlakukan seperti seorang akademik dan lain sebagainya. Nah begitu sampai dia ada tugas untuk cuci toilet saudara sekalian. Karena sistemnya seperti itu sengaja gitu. Dan dia benar-benar kaget. Karena biasa di Indonesia kan banyak orang punya asisten rumah tangga. Dan hal-hal seperti itu ya orang tidak mau sentuh saudara sekalian. Tapi Yesus tidak demikian. Dia melakukan hal yang paling rendah. Bukan berarti nggak boleh ada orang bantu di rumah kita. Tapi jangan kita anggap saya lebih baik dari orang lain. Atau ada tugas manapun yang saya nggak boleh lakukan. Itu buat orang lain gitu. Tidak boleh seperti itu. Saya ingat satu kisah juga dari teman pendeta saya yang juga dulu bersama dengan Chuck Smith gitu. Suatu saat Chuck Smith mau jalan dari parkiran ke gereja untuk khotbah. Dan dia lihat got di parkiran gereja nyangkut gitu. Dia lagi pakai jas, dia buka jas, terus kancing dibuka dari kaos dari kemejanya, terus dia naikin, terus dia masukin tangannya di gotnya, ambil sampah, dibuang, cuci tangan, naik di gereja dan khotbah saudara sekalian. Dan itu satu teladan yang sangat baik buat setiap kita menunjukkan kepada orang lain. Bahwa tidak ada yang lebih penting daripada yang lain di gereja. Kita harus menganggap bahwa kita semua sama bagian dari tubuh Kristus. Dan memiliki peran yang sama-sama penting. Tahu nggak saudara bahwa setiap kita memiliki peran sama-sama penting. Baik dalam karunia rohani, baik di dalam gereja. Kan kadang-kadang ada konsep atau istilah seperti ini. Hamba Tuhan, anak Tuhan.
Kalau hamba Tuhan, khotbah melayani. Kalau anak Tuhan, duduk manis setiap hari Minggu dan tidak bisa melayani, tidak bisa memahami firman Tuhan. Saudara, tidak demikian di dalam teks Alkitab. Dan kalau kita lihat model di gereja mula-mula, yang melayani dan bahkan membawa Injil ke seluruh dunia adalah jemaat. Kalau hamba Tuhan itu memperlengkapi jemaat untuk pekerjaan pelayanan. Dan ini salah satu faktor mengapa kita tidak bisa efektif seperti gereja mula-mula. Karena jarang sekali ada yang penginjilan. Dan saya nggak bisa melayani, kan itu bagian hamba Tuhan. Terbalik saudara sekalian. Dan di dalam teks hari ini ditekankannya, Yesus menjadi manusia, merendahkan diri dan bahkan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib saudara sekalian. Sekali lagi kita anggap salib itu sesuatu yang biasa, tapi bagi orang Romawi itu salib itu sangat mengerikan. Ini ada satu kutipan dari pejabat Romawi Cicero yang mengatakan seperti ini. Penyaliban begitu mengerikan sehingga kata salib tidak boleh disebutkan dalam masyarakat yang sopan. Biarlah kata menyeberang tidak hanya disingkirkan, tidak hanya dari tubuh warga negara Romawi, tetapi bahkan dari pikiran, mata, dan telinga mereka. Jangan sampai disebut atau dipikirkan atau ada di mata mereka. Begitu mengerikan salib waktu itu saudara sekalian. Sangat-sangat hina. Dan banyak orang di dalam sepanjang sejarah sampai hari ini menghina orang Kristen. Masa Tuhanmu dibunuh, disalibkan seperti sebuah kekalahan. Tapi saudara, ini adalah misteri dan juga keajaiban dari kenosis ini. Bahwa Yesus mau mati bagi setiap kita. Dan itu sungguh-sungguh indah. Bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi mau jadi manusia dan mati menggantikan kita. Bukan salib untuk mengusir setan saudara, tapi itu lambang kematian. Di mana saudara dan saya mesti ada. Dan saya percaya banyak di antara kita itu sering komplain tentang masalah dalam hidup kita. Padahal kondisi kita jauh lebih baik daripada semestinya. Saudara jangan pernah menuntut hak saudara. Saya punya hak untuk diperlakukan dengan baik di gereja. Atau di rumah atau di mana. Saudara sekalian kita cuma punya hak satu. Untuk dicemplungkan di dalam lautan neraka secara kekal. Kan Alkitab mengatakan upah dosa ialah maut. Setiap kita pantas hanya satu untuk masuk neraka secara kekal. Dan kalau kita menderita seumur hidup, begitu banyak, it's okay. Karena itu jauh lebih baik daripada apa yang kita pantas menerima. Itu neraka kekal. Dan hari ini Tuhan memberikan teladan dan pilihan bagi setiap kita. Apakah kita mau memikul salib atau memaksakan diri kita untuk hidup enak dan juga menuntut orang lain memperlakukan kita dengan baik. Ada satu misionaris di Amerika Latin, dia ke satu pameran agama. Dan ada satu stand, ada orang jualan dan tulisannya salib murah gitu. Jadi ada salib-salib dijual murah. Dan saya rasa bagi banyak orang Kristen hari ini termasuk kita, salib itu murah, sesuatu yang biasa. Karena kita tidak benar-benar memikul salib seperti Yesus Kristus. Kita mau hidup enak dan juga menuntut orang lain harus memperlakukan kita dengan baik. Kita juga menuntut Tuhan jangan kasih saya masalah atau penderitaan. Dan kalau kita menderita, kita marah dengan Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi kepada saya? Memang salah saya apa, saudara sekalian? Kiranya setiap kita ingat akan kasih Yesus. Dan maunya Yesus untuk turun menjadi manusia, menjadi budak, menderita bagi kita, dan juga mati bagi kita. Saudara sekalian, ada satu berita yang begitu mengagetkan dan menyedihkan beberapa waktu yang lalu, bahwa ada satu keluarga, kalau nggak salah agama Kristen atau Katolik, saya tidak tahu persisnya. Mereka di Jakarta Utara bunuh diri, berempat loncat dari lantai 22, saudara sekalian. Kemarin saya di sekolah, saya di IPK, di ICS yang dulu tempat Pak Petrus dulu melayani.
Dan ada satu orang yang sharing bahwa dia hampir bunuh diri gitu. Dan saya share kepada murid-murid di sekolah. Karena kadang-kadang ada yang mengatakan mau bunuh diri. Saya bilang itu adalah hal yang paling egois seseorang bisa lakukan gitu. Karena kalau seorang bunuh diri, dia menghancurkan kehidupan keluarganya yang mengasihi dia. Itu begitu egois saudara sekalian. Dan maksudnya memikul salib tidak demikian. Hidup kita adalah milik Tuhan. Kita dibeli dengan darah Yesus yang mahal. Allah menciptakan kita, menenun kita di dalam kandungan ibu kita. Dan dia merencanakan hidup kita sebelum dunia dijadikan. Hidup kita begitu berharga di mata Tuhan. Bapa di surga mengasihi setiap kita. Seperti saudara mengasihi anak dengan kasih yang begitu besar. Kasih dari Allah Bapa di surga miliaran, triliunan, bahkan lebih kali lipat bagi saudara sekalian. Dan Yesus rela mati bagi kita. Kita harus sadar hal itu. Jangan pernah merasa bahwa saudara harus menyenangkan orang lain. Kan lagu tadi mengatakan kita hidup untuk menyenangkan Tuhan. Dan saya rasa kita terlalu banyak buang waktu, khawatir tentang orang lain, pikir apa tentang kita, saudara sekalian. Padahal hidup ini tentang bahwa Allah ingin kita memiliki relasi pribadi dengan Dia yang sangat indah. Di mana kita moment demi moment menikmati kasih-Nya. Tapi kita khawatir tentang begitu banyak hal. Dan sayang sekali keluarga ini terlalu cepat ambil kesimpulan. Saya dengar ini motifnya tentang masalah keuangan. Sedih sekali saudara sekalian. Mereka terlalu cepat ambil kesimpulan bahwa mungkin Allah tidak mengasihi mereka atau tidak ada harapan lagi dalam hidup ini. Dan saudara sekalian, ini adalah reminder buat setiap kita. Jangan terlalu cepat ambil kesimpulan tentang masalah hidup saudara. Tunggu di akhirnya. Karena janji Allah tidak pernah gagal bagi satu orang pun sepanjang sejarah. Karena Allah tidak bisa berubah seperti dalam teks hari ini. Dan dia ada hal yang Allah tidak bisa lakukan. Dia tidak bisa berdosa, buat jahat. Dia tidak bisa berubah dan juga tidak bisa mengingkari janjinya bagi setiap kita. Dan saudara sekalian, janji Allah tidak akan gagal bagi saudara. Bahwa dia menciptakan saudara, membawa saudara ke dalam dunia ini. Dia mengasihi saudara dengan kasih yang kekal, tidak akan meninggalkan saudara. Semua yang kita semua ngalamin, ini bagian dari rencananya. Dan mari kita percaya akan janjinya yang tidak akan gagal. Bahwa di akhir semua ini kita akan melihat kemuliaan Allah. Bahwa ternyata dia in control dari apa yang setiap kita ngalamin. Seperti Yusuf, itu sangat indah sekali. Yakub itu terlalu ambil keputusan terlalu cepat saudara. Dia mengatakan, ya Yusuf sudah mati. Pokoknya 2 anak saya sudah mati dan semua ini saya harus tanggung segalanya ini. Dia tidak tahu bahwa di balik layar Tuhan mengerjakan sesuatu di luar imajinasi dia, saudara sekalian. Dan saya percaya kisah itu berlaku bagi setiap kita. Dan dengan cara tertentu kisah itu seperti kisahnya setiap kita. Bahwa apa yang kita ngalamin Tuhan punya rencana yang begitu amazing di luar imajinasi kita. Dan dalam firman Tuhan hari ini kita melihat bahwa Allah menjawab doanya Tuhan Yesus. Yang dia mengatakan, Bapa memuliakan aku dengan kemuliaan yang saya memiliki dengan engkau sebelum dunia dijadikan. Yesus dari kemuliaan ke Bethlehem, ke Getsemani, ke Kalvari. Dan lalu dia bangkit, dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Dan ini dilakukan oleh Allah. Allah memuliakan dia. Dan saudara, saya percaya karena Yesus datang bagi kita menjadi manusia, mati, bangkit. Kita juga akan dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Apabila Kristus menyatakan diri, kita akan bersama-sama dengan dia dalam kemuliaan. Apa menjadi harapan kita di dunia? Hidup nyaman, enak, sehat, umur panjang, banyak uang, semua memperlakukan kita dengan baik.
Saudara, harapan kita bukan di dunia ini. Dan selalu akan ada masalah demi masalah, karena kita di dunia ini bukan rumah kita. Rumah kita di surga. Dan di mana kita akan dapat damai sejahtera saat kita connected dengan kasih Allah Bapa di surga. Bukan dengan IG, dengan mencari kesenangan atau mencari pengakuan dari orang lain. Manusia tidak pernah akan puas dengan kita. Hari ini si A senang dengan kita, si B enggak, besok sebaliknya. Akan seterusnya bagi kita yang berusaha menyenangkan manusia, menyenangkan Tuhan. Dia punya rencana yang begitu indah bagi setiap kita, saudara sekalian. Saya waktu kecil kan enggak banyak kenang-kenangan yang indah di Amerika. Saya tidak merasa senang di budaya California yang sudah meninggalkan Tuhan dari tahun 62. Sekolah melarang doa dan firman Tuhan. Tapi satu kenang-kenangan yang saya ingat adalah dengan papa saya, saudara. Dulu papa saya bawa saya mancing di sungai-sungai di California. Dan saya bersyukur untuk ayah saya juga pimpin saya untuk menerima Yesus. Saya barusan pulang berapa waktu yang lalu setelah 4 tahun gak pulang. Dan papa dia nangis loh. Dia mengatakan ke saya bangga loh dengan kamu. Saya gak peduli tentang orang jadi presiden, jadi olahragawan yang paling hebat. Saya paling bangga dengan kamu. Karena kamu ikut Tuhan dan melayani Tuhan. Saya begitu senang saudara bahwa papa saya memimpin saya kepada Yesus. Dan juga memuji saya, menguatkan saya dalam panggilan saya. Dan saudara, setiap kita memiliki misi dari Bapa di surga. Dan suatu saat Bapa kita di surga akan menerima kita dan mengatakan, baik anakku yang setia masuk ke dalam kemuliaan bersama dengan aku. Saudara gak usah takut dunia ini. Dikatakan bahwa Allah meninggikan dia di atas segala nama, saudara sekalian. Nama Yesus. Nama artinya sifatnya, karakternya. Dan ini yang terkandung dalam teks hari ini. Bahwa Yesus itu dalam rupa Allah. Luar tapi esensinya di dalam. Dan kalau kita mengatakan nama Yesus, itu artinya pribadinya, otoritasnya. Melalui nama Yesus. Sedih sekali saudara sekalian. Banyak orang menghujat nama Yesus. Kalau kita melihat negara Amerika yang pasca Kristen, semua film Hollywood saudara sekalian pakai nama Yesus sebagai kata maki. Kalau dewa atau Tuhan agama lain enggak, dipermuliakan malah. Hanya nama Yesus menjadi kata maki. Karena iblis adalah the prince of this world ya. Dan ini sangat berbahaya sekali. Karena suatu saat setiap orang akan berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Kita boleh pilih mau bertekuk lutut saat ini sebagai juru selamat atau mau nantinya sebagai penghakim. Terserah setiap manusia, termasuk kita saudara sekalian. Jangan kita menjadi golongan yang Yesus mengatakan, "Enyalah dari aku tidak pernah mengenal engkau." Silakan saudara pilih yang mana gitu. Alkitab tidak mengatakan bahwa semua orang yang punya Kristen di KTP, dibaptis dan rajin ke gereja masuk surga. Malah banyak orang yang selama di dunia dikira Kristen tidak sungguh-sungguh dan Yesus dan tidak masuk surga saudara sekalian. Bukan berarti kita tidak percaya akan jaminan keselamatan. Tapi Paulus mengatakan kita harus menguji diri kita masing-masing dan memastikan kita sudah percaya. Sangat-sangat penting saudara sekalian. Kita pulang dari gereja hari ini, kita harus menguji diri kita. Dan memastikan apa hidup saya berbuah keselamatan atau enggak. Apa buah keselamatan seperti Tuhan Yesus. Apakah kita merendahkan diri, mengasihi Allah, mengasihi orang lain. Atau kita menuntut harus hak saya seperti Adam dan Hawa. Dan manusia sepanjang sejarah saudara sekalian. Itu ada satu kisah tentang ada bintang film ya dari Hollywood namanya James Dean. Dia orang yang bintang film cowok yang paling terkenal di sebagian dari tahun 50-an di Amerika.
Dan dia suka racing, tapi hidupnya kurang baik sih. Dia hidup foya-foya, moralnya kurang baik gitu. Suatu saat dia lintas California dengan satu Porsche kesayangan dia. Dan ini diambil beberapa jam sebelum kejadian. Dan dia satu kecelakaan yang mengerikan. Sebenarnya dekat rumah saya. Sangat mengerikan sekali. Tidak menyangka bahwa hari itu dia akan dipanggil Tuhan. Dan setiap orang, dia dan sepanjang sejarah, setiap orang akan berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Nah, kira-kira kita di golongan yang mana, saudara sekalian? Apakah saat kita di depan Tuhan, dia akan mengatakan, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku. Ini adalah kata-kata yang paling sedih dan bahkan paling mengerikan yang bisa didengar oleh manusia. Bahwa ternyata selama di dunia ini, saya hidup untuk diri saya dan saya kehilangan hal yang paling penting. Gak ada yang lebih penting dari itu. Hanya demi menikmati dosa sesaat. Saya kurang melawan dan hanya menyerahkan diri kepada keinginan daging. Dan tidak terlalu mengutamakan hal rohani. Itu sangat berbahaya dan banyak orang Kristen lakukan hal tersebut. Hal rohani, Alkitab selalu mengutamakan hal rohani dan kekal. Tapi banyak orang percaya di bawah alam sadar, anggap, oh ini nanti suatu saat, pokoknya nantilah. Tidak mengutamakan hal yang kekal. Tapi hal yang sementara, cari uang, cari kenyamanan, cari hidup enak. Sangat berbahaya, saudara sekalian. Kiranya kita sadar ya, Alkitab mengatakan, begitu mengerikan jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Karena dia adalah api yang menghanguskan. Di dalam Yesus dia adalah kehangatan, ada ketenangan, ada damai kekal. Tapi di luar itu dia adalah api yang menghanguskan. Karena dia adalah Allah yang kudus dan sempurna. Dan tidak bisa izinkan dosa di dalam hadiratnya. Atau apakah saudara di golongan ini? Bagi setiap orang yang punya masalah, punya bergumulan dengan dosa tertentu, tapi bedanya tidak hidup di dalam dosanya. Itu bedanya orang Kristen sejati dan non. Orang Kristen pasti masih struggle dengan dosa, tapi orang yang tidak sungguh-sungguh akan hidup dengan nyaman di dalam dosanya. Manakah saudara dan saya? Saya punya masalah, saya punya struggle dengan dosa, tapi saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Alkitab mengatakan saudara, jika kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa dia telah mati dan bangkit, maka kita akan diselamatkan. Ini adalah jaminan saudara sekalian. Dan ini adalah panggilan yang tertinggi. Ikut panggilan teladan Tuhan Yesus. Saudara, saya di Indonesia setengah umur saya. Dan saya awal di Indonesia itu bergumul berat. Karena saya mengalami banyak tekanan dan tidak punya komunitas. Lalu tahun 2003 tapi menetap 2005 saya masuk GKY Kuta Bali. Dan juga melayani di GKY Mangga Besar. Dan saudara, saya tidak pernah merasakan kasih oleh sebuah komunitas seperti itu seumur hidup gitu. Dan kasih itu begitu berdampak dan bekas dalam hidup saya sampai hari ini. Bahwa saya dikasihi dan dikuatkan sehingga saya bisa jalankan misi yang Tuhan percayakan ke saya di Indonesia. Dan saudara, kita bersyukur untuk gereja kita, untuk GKY. Jangan kasih kita menjadi dingin karena kepahitan, karena kesulitan, penderitaan. Sebenarnya panggilan terindah dan tujuan dari hidup kita adalah mengalami kasih dari Allah Bapa di surga. Dan juga menjadi saluran akan kasih itu. Setiap orang di sekitar saudara membutuhkan dan rindukan, termasuk di rumah, rindukan kasih dari saudara, kasih dari Allah, di mana saudara jadi saluran. Dan ini adalah panggilan terindah. Mari kita tundukkan kepala saudara sekalian, dan kita ambil waktu refleksi sebentar dari firman yang kita telah mendengarkan. Dari kenosis ini bahwa Yesus mengosongkan diri. Di manakah kita? Sejauh mana kita telah mengalami kasih Tuhan?
hidup di dalam Dia, bukan hanya hari Minggu, tapi seluruh hidup kita. Saudara, Allah Bapa di surga rindu dekat dengan setiap kita. Semakin dekat, di mana kita semakin menanggalkan distraction apapun yang distract kita dari kasih-Nya, dan juga menjadi saluran akan kasih itu dengan sepenuh hati melayani seperti Yesus, merendahkan diri, mengampuni, menerima satu sama yang lain dengan segala kelemahan. Kita ambil waktu sebentar, kita refleksi di hadapan Tuhan. Bila saudara perlu minta pengampunan atau penguatan, dan di tengah-tengah begitu banyak distraction karena gadget, kita jarang ada waktu untuk bicara dengan Bapa kita di surga. Saya mempersilakan saudara sekalian untuk berdoa kepada Bapa di surga saat ini. Dan setelah itu saya minta Musa Petrus untuk tutup bagian firman Tuhan ini dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini yang telah melawat kami. Tuhan, hari ini bersama, bila di antara kami ada yang rindu untuk boleh mengalami kasih Tuhan yang menyelamatkan, kasih Tuhan yang mengampuni, kasih Tuhan yang memberikan kepada kami pembaruan hidup dan hidup yang sejati, hidup kekal itu. Biarlah Tuhan hari ini Engkau teguhkan iman kami, anak-anak-Mu, supaya boleh menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi, mengalami pengampunan yang dari Tuhan, dan mendapatkan janji hidup kekal itu di dalam hidup mereka. Buat setiap kami Tuhan, ajarkan kami untuk boleh hidup di tengah dunia ini menjadi saluran kasih dan berkat Tuhan. Tuhan, tolonglah kami supaya kami tetap setia menjalankan misi Tuhan, baik melayani di gereja-Mu, melayani di keluarga kami, menjadi saluran berkat di tengah-tengah umat Tuhan, di tengah-tengah masyarakat. Tuhan, seringkali kami menjadi enggan, menjadi putus asa, menjadi sedih, tidak lagi melayani, tidak lagi mau melakukan sesuatu, karena kami, harga diri kami direndahkan. Kami mau mengasihi keluarga kami, menjadi saluran berkat buat keluarga, tapi kami berhenti ketika kami direndahkan harga diri kami. Kami mau melayani Tuhan di gereja, tapi kami berhenti ketika kami merasa harga diri kami terusik. Tuhan, ajarkan kami belajar dari Engkau sendiri, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Karena Engkau lebih mengutamakan misi daripada harga diri. Engkau telah melayani, Engkau telah mengorbankan diri-Mu, sehingga kami boleh mendapatkan keselamatan. Teguhkan iman kami untuk mewujudkan kehendak-Mu, melayani Tuhan di gereja-Mu, di keluarga, di masyarakat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.